ulama-ulama Nahdlatul Ulama, bahkan dari sebelum NU didirikan, karena guru-gurunya itu hakikatnya manhaj NU itu sudah ada sebelum NU didirikan. Apa salah satu keistimewaannya? Keistimewaannya adalah ulama kita itu satu, memperhatikan sanad. Yang ini sekarang sudah mulai banyak diklaim orang di luar sana. Makanya tradisi sanad harus tetap kita pegang. Saya sering berkali-kali di beberapa majelis mengatakan salah satu khosois, kekhususan, keistimewaan ulama-ulama Nahdlatul Ulama, bahkan dari sebelum NU didirikan, karena guru-gurunya itu hakikatnya manhaj NU itu sudah ada sebelum NU didirikan. Apa salah satu keistimewaannya? Keistimewaannya adalah ulama kita itu satu, memperhatikan sanad. Yang ini sekarang sudah mulai banyak diklaim orang di luar sana. Makanya tradisi sanad harus tetap kita pegang. Nah, kita harus bangga kalau selesai ngaji kemudian sanadnya mana harus dijaga. Yang kedua, kelebihan ulama-ulama kita, ulama NU dan juga ulama-ulama Nahdlatul Ulama bahkan dari sebelumnya dan sampai sekarang adalah kemampuan beliau dalam mengkontekstualisasikan nilai-nilai yang ada dalam nas, yang ada dalam Quran, hadis, dan juga dalam teori usul fikih ke dalam kehidupan sekarang. Nah, salah satunya Mbak Wahab tadi, yang dikutip oleh Gus Romi tadi, ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Ini hanya ulama NU yang bisa ngamalin, tidak hanya dipakai dalam diskusi ngaji di bawah, tapi diamalkan dalam sehari-hari. Dan itu karena saking matangnya. Oleh karenanya tidak berlebihan. Saya ingin mengutip, ya. Ini karena saya mewakili Ketua Umum PBNU ini, Gus Yahya, menyebut dalam bukunya yang beliau tulis PBNU, tapi diartikan perjuangan besar Nahdlatul Ulama. Ya, kalau kita biasanya mengartikan PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi dalam buku ini menarik, Gus Yahya itu, pada halaman 52, saya sempat baca dan saya garis bawahi. Gus Yahya dalam buku itu menyebut Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah wali peradaban. Kenapa disebut wali peradaban? Karena memang luar biasa Mbah Wahab itu pada masanya sudah berpikir jauh bahwa peradaban kehidupan manusia ini terus bergeser dan berubah. Dari mulai tadinya isinya hanya peperangan, dari mulai Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, atau bahkan sebelumnya. Mbah Wahab betul-betul menyadari karena beliau hidup di Mekah, tahu proses ini. Maka itulah kemudian mendirikan Taswilul Afkar, kemudian Nahdlatul Watan, Nahdlatul Tujar, sampai akhirnya Komite Hijaz dan Nahdlatul Ulama. Itu karena beliau ingin membuat sebuah organisasi yang membawa misi peradaban, di mana dunia ini, tadi sudah dikatakan, NU itu bukan hanya untuk warga NU, bukan hanya untuk umat Islam di Indonesia, tapi untuk dunia, karena lambangnya NU, dotnya melewati jagat. Untuk dunia, apa? Ingin dunia ini hidup dalam tata kehidupan yang baru, yang harmonis, penuh penghargaan, penghormatan terhadap sesama manusia dalam kesetaraan. Luar biasa Mbah Wahab ini. Saya jujur membaca buku ini, bukunya Gus Yahya ini luar biasa. Beliau dalam diskusi-diskusi kecil bersama saya, ya memang nggak ada dasar khusus, dalil. Ini pikiranku sendiri, kata Gus Yahya. Tapi ya nyata-nyatanya ya benar kok. Buktinya apa? Coba bapak-bapak, ibu-ibu, mana ada satu organisasi yang berumur bisa bertahan lebih dari tadi sekarang ini hampir 100 tahun, tapi jamaahnya bukan semakin berkurang,
Pengaruhnya bukan semakin berkurang, tapi organisasi ini jamaahnya semakin bertambah dan pengaruhnya semakin luar biasa di dunia ini. Tidak ada kalau bukan Nahdlatul Ulama. Saya merasakan betul. Kalau niki nembe wangsul, ya baru hari Selasa kemarin bertemu Yai Hasib dari Amerika Utara, North Amerika, Washington, Maryland, muter Philadelphia, kemudian Boston, nyambung, kemudian ke Kanada, di Toronto, di Ottawa, di Montreal, McGill, nyambung ten Qatar. Lalu sesama bidang saya, kalau niki ten bidang keagamaan dan kelembagaan kali Yai Hasib, kali Gus Fahrur. Sekarang Gus Fahrur ten Mesir, lalu nanti nyambung ten Qatar malih. Kalau mangke insya Allah Senin depan berangkat, ini tanggal 20 ten Afghanistan. Itu semua NU dilibatkan dalam diskusi-diskusi tentang peradaban ini yang dunia terus berubah. Setidaknya ada ya 4 perubahan ya yang ada di dunia ini yang sekarang kita lihat yang dulu mungkin kita tidak saksikan. Pertama, kita sekarang melihat perubahan yang namanya tata politik ya. Di mana dunia ini politiknya sudah berubah termasuk identitas politik. Yang dulu ya tidak ada yang namanya negara bangsa, sekarang ini sebuah negara, nation state atau negara bangsa yang isinya orang berbangsa-bangsa ada di situ. Kayak di Indonesia ini kan sekarang negara bangsa, ono bangsane Cina, kan wonten nggih? Bangsane Arab, bangsane ya macam-macam. Ini namanya negara bangsa. Ini sekarang sudah berubah. Nggak bisa kita klaim ini negara Islam, negara kafir, itu tidak bisa. Sekarang semuanya sistemnya negara bangsa. Kedua, kita juga sekarang melihat perubahan norma. Yang dulu, pada masa dulu mungkin dianggap biasa. Kitab-kitab fikih, kita ngaji kitab fikih, niku kan kita membahas tentang kitab perbudakan bahkan sampai ummahatul aulad. Itu tentang apa? Ummahatul aulad. Dulu itu dianggap biasa, sekarang perbudakan itu sudah tidak lagi biasa, bahkan dianggap aneh. Mungkin kalau kita ngaji di pesantren tentang kitab ini, ya ini cuma buat nostalgia. Hanya teori-teori yang kita hafalkan, tapi sudah tidak ada pada hakikatnya. Ada perubahan demografi, di mana sekarang kependudukan di sebuah negara tidak bisa seperti zaman dulu kalau Islam semua. Membayangkan Eropa, Amerika, Bapak Ibu 100 tahun yang lalu atau 200 tahun lalu cari orang Islam di sana susah. Sekarang kalau panjenengan Bapak Ibu ten Eropa, Islam ini di Eropa kurang lebih sudah hampir 5-6% dari total penduduk Eropa. Atau sekitar 700 juta. Bahkan nanti diprediksi di Eropa, di Amerika, terutama di Eropa, pada ya 100 tahun lagi Islam sudah mayoritas dan mereka. Kenapa? Karena orang Islam itu pertama, mereka punya syariat nikah. Dan kalau nikah rata-rata anaknya 4, minimal 5, 6. Jangan bahas istrinya, jangan. Anaknya ini anaknya pinten? Papat, bojone rasa dibahas. Nah, sementara mereka orang-orang Eropa rata-rata tidak mau kawin. Kalaupun kawin, tidak pengen punya anak. Lebih milih punya anjing daripada anak. Jangan heran kalau di Eropa, di Amerika ada orang hartanya banyak karena tidak punya anak, hartanya diwariskan kepada anjingnya. Dan Eropa gitu. Lah ini Mbah Wahab hadirin, ini sudah membaca perubahan-perubahan semacam ini. Yang pada masa lalu itu orang belum sampai. Maka tidak berlebihan menurut saya dan pantas kalau Mbah Wahab itu sekarang dikasih gelar baru Gus. Niku kalau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, inisiator, pendiri, penggerak NU, sekarang lampaknya layak pada kesempatan malam ini kita sematkan gelar baru untuk Mbah Wahab. Mbah Wahab adalah wali peradaban. Iya.
atau mujaddid peradaban. Karena memang innallaha yab'atsu fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddid amra dini. Karena Allah itu memang setiap 100 tahun biasanya akan memunculkan seorang mujaddid yang memperbaharui tentang urusan keagamaan umatnya. Dan mungkin tidak berlebihan kalau 100 tahun atau abad ke-14 mujaddid peradaban di Indonesia adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena ini memang pemikiran Gus Yahya, jadi pada kesempatan sambutan pada malam hari ini atau apapun namanya, saya ingin jelaskan mewakili beliau, PBNU ingin menjelaskan bagi PBNU, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bukan saja inisiator, pendiri dan penggerak NU, tapi bagi kami Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah wali peradaban abad ini.